Hai semuanya, selamat datang di video kali ini. Aku akan membahas semua varian dari Pestonic pipa kosmetik. Siapa yang nggak kenal dengan Pestonic ini? Selain harganya murah dan sangat mudah ditemukan, Pestonic ini juga udah terkenal dari dulu. Bahkan dari nenek kamu mungkin udah pakai Pestonic ini, eksis sampai sekarang dan masih banyak digunakan. Terutama buat kamu yang biasanya baru mengenal skincare. Di sini aku punya 5 jenis Pestonic dari pipa kosmetik. Yang pertama ada Pestonic yang versi originalnya, nggak ada campuran ekstrak sama sekali. Kemudian yang kedua ada Pestonic bengkuang. Yang ketiga ada Pestonic green tea. Yang keempat ada Pestonic lemon. Dan yang kelima ada Pestonic spirulina. Selain Pestonic tadi, aku juga akan membahas es ringan dari pipa kosmetik yang cucumber. Dan yang terakhir, kamu pasti udah tahu dan banyak kamu gunakan, yaitu air mawar pipa kosmetik. Apa sih sebenarnya beda antara Pestonic dengan toner? Sebenarnya nggak ada perbedaan. Pestonic dan toner fungsinya itu sama dan cuma beda penyebutan saja. Pestonic sama dengan toner yang kita gunakan sehari-hari karena fungsinya itu dapat mengembalikan pH kulit kita setelah menggunakan cleanser. Kemudian dia juga memaksimalkan pengangkatan sisa-sisa cleanser yang kita gunakan. Atau kamu yang suka pakai milk cleanser dari pipa, kamu bisa menggunakannya setelah menggunakan milk cleanser agar mengangkat sisa-sisa dari milk cleanser tadi agar lebih maksimal dan tidak menimbulkan reaksi negatif di kulit kamu. Dari segi kemasannya, Pestonic dari pipa ini dikemas dalam botol yang bentuknya klasik dan tidak berubah dari dulu dan ukurannya itu 100 ml. Untuk penggunaannya, kamu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan seperti penggunaan toner pada umumnya. Dengan menggunakan kapas, kamu tuangkan secukupnya Pestoner ini ke kapas, kemudian usapkan secara halus dan biarkan merata di kulit kamu, dan setelah itu cukup kamu diamkan sampai dia meresap dengan maksimal. Cara yang kedua, kamu juga bisa menggunakan dengan kapas, kemudian tidak perlu kamu usapkan, tinggal kamu tepuk-tepukkan aja di wajah kamu agar tidak terjadi proses eksfoliasi. Karena ketika kita menggunakan kapas, kita sebenarnya melakukan proses eksfoliasi untuk kulit kita. Apalagi buat kamu yang punya kulit kering dan sensitif, sebaiknya menggunakan dengan cara ditap-tapkan aja tanpa harus diusapkan. Cara yang ketiga, kamu bisa menggunakannya langsung, kamu tuangkan aja ke telapak tangan kamu ratakan, kemudian kamu tap-tapkan aja di wajah kamu secara merata. Dan yang terakhir, untuk kamu yang memerlukan kelembapan yang lebih, kamu bisa menggunakannya dengan cara dituangkan ke kapas, kemudian kamu tempelkan pada bagian tertentu yang perlu kelembapan dan biarkan 10-15 menit. Kemudian setelah itu kamu lepas aja dan biarkan sampai menyerap di kulit kamu. Selanjutnya aku akan bahas satu persatu varian dari Pestonic pipa ini. Yang pertama ada Pestonic yang versi original. Di sini tidak ada kandungan ekstrak sama sekali, cuma mengandung moisturizer. Di sini fungsinya dia lebih ke melembabkan kulit kamu karena ada kandungan sorbitol sebagai humektan di dalamnya. Untuk teksturnya dia berbentuk cair, tidak lengket dan cepat menyerap di kulit karena ada kandungan etanol di dalamnya yang berfungsi untuk mempercepat penyerapan dari toner ini. Pipa Pestonic original ini ditujukan untuk kamu yang punya kulit normal sampai kering, tapi untuk kulit berminyak aku rasa kamu juga bisa menggunakan ini karena dia akan melembabkan kulit kamu. Untuk pH pipa kosmetik Pestonic ini berada di kisaran angka 4, jadi cukup sesuai dengan kondisi kulit kita. Kemudian untuk kadar kelembapan dia lumayan melembabkan di kulit aku. Akan aku tampilkan di sini hasil uji kelembapan setelah aku menggunakan Pestonic dari pipa ini. Sayangnya pipa Pestonic yang original ini tidak aman buat pungal acne, kemudian masih ada kandungan pengawet berupa paraben dan masih ada kandungan alkohol dan parfum di dalamnya. Nanti aku akan bahas di akhir video apakah alkohol, paraben ataupun parfum itu bisa berefek positif atau negatif di kulit kita. Jadi kamu harus nonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasinya. Yang kedua, kita bahas pipa Pestonic bengkuang. Pipa Pestonic bengkuang ini ditujukan untuk mencerahkan kulit. Menurut klaimnya, Pestonic bengkuang ini ditujukan untuk kamu yang punya kulit normal, tapi menurut aku ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Teksturnya cair seperti toner pada umumnya, kemudian dia juga cepat menyerap di kulit kita. Untuk aromanya sendiri dia tercium lebih berbau seperti parfum, kemudian aromanya juga tidak menyengat sama sekali dan tidak mengganggu, jadi masih aman untuk penciuman kita. Dari segi kandungan, dia mengandung ekstrak bengkuang yang kita udah kenal sendiri bahwa bengkuang ini bisa
bisa untuk mencerahkan kulit kita. Kemudian ada sunflower oil yang fungsinya juga untuk mencerahkan kulit. Komponen yang melembabkan dalam paste tonic bengkuang ini ada sorbitol untuk melembabkan kulit kamu. Untuk pipa paste tonic bengkuang ini pH-nya berada di antara 4-5. Dan untuk uji kelembapan, paste tonic dari pipa ini juga lumayan melembabkan kulit. Selanjutnya, yang ketiga kita bahas varian paste tonic yang green tea. Varian green tea ini ditujukan untuk kamu yang punya masalah jerawat dan untuk kamu yang punya kulit normal dan berjerawat. Dari segi tekstur, dia itu teksturnya cair banget dan sangat mudah menyerap dan dia berwarna hijau, tapi sayangnya warnanya hijau ini ada kandungan pewarnanya. Karena fungsi dari pewarna itu untuk memperbaiki tampilan dari toner ini supaya kita tertarik untuk membeli tonernya. Jika toner itu diformulasikan dengan zat alami saja, warnanya mungkin tidak menarik dan orang pun akan nggak tertarik untuk membeli produk tersebut. Tapi kamu jangan khawatir, pewarna yang digunakan di sini aman untuk kamu gunakan di kulit. Toner ini bisa digunakan untuk kamu yang punya kulit normal, berminyak, dan berjerawat. Tapi untuk kulit kering, aku rasa ini toner yang paling aman kamu gunakan karena dari varian paste tonic dari pipa hanya varian green tea ini yang tidak mengandung alkohol sama sekali. Jadi dia sangat aman kamu gunakan, tidak perlu takut kulit kamu menjadi kering. Dari segi kandungan, paste tonic ini mengandung green tea, di mana green tea itu sangat kaya akan polifenol, di mana polifenol itu adalah antioksidan yang fungsinya untuk antibakteri, kemudian sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, dan punya efek melembabkan. Makanya aku bisa mengatakan paste tonic green tea ini juga aman untuk kulit kering, walaupun klaimnya mengatakan bahwa produk ini digunakan untuk kulit normal dan berminyak. Selain dia juga tidak mengandung alkohol tadi. Selanjutnya, paste tonic green tea ini mengandung tea tree, di mana kamu udah tahu sendiri bahwa tea tree ini berfungsi sebagai antibakteri dan umum digunakan dalam skincare untuk mengatasi masalah jerawat. Tapi buat kamu yang alergi dengan kandungan tea tree atau kamu yang sensitif dengan kandungan tea tree, sebaiknya menghindari toner ini. Kandungan selanjutnya ada allantoin, di mana allantoin ini dapat menenangkan kulit kamu, apalagi kulit kamu yang berjerawat dan kemerahan. Jadi allantoin ini akan membantu mengurangi kemerahan di kulit kamu atau iritasi di kulit kamu. Paste tonic pipa kosmetik green tea ini juga ternyata mengandung wheat hazel, di mana wheat hazel ini berfungsi untuk membersihkan pori-pori kulit kamu dan pada akhirnya akan menghambat terjadinya jerawat di kulit kamu. Dan wheat hazel ini juga akan memberikan efek mengecilkan pori sehingga pori-pori kulit kamu akan tampak lebih kecil. Seperti paste tonic pipa lainnya, dia masih ada kandungan paraben, parfum, dan juga pewarna. Jadi buat kamu yang sensitif dengan kandungan ini, sebaiknya mempertimbangkan sebelum menggunakannya. Tapi paste tonic green tea ini punya kelebihan dibandingkan yang lain, dia itu tidak mengandung alkohol sama sekali. Jadi buat kamu yang mungkin punya kulit sensitif terhadap alkohol, bisa memilih paste tonic green tea ini. Tapi kamu juga harus perhatikan kandungan seperti pengawet ataupun parfum yang bisa saja membuat kulit kamu teriritasi. Sayangnya untuk kamu yang punya masalah fungal acne, paste tonic green tea ini tidak aman kamu gunakan karena masih ada kandungan castor oil di dalamnya. Untuk pH-nya dia berada sekitaran pH 4 dan untuk uji kelembapan dia lumayan melembabkan di kulit aku. Selanjutnya kita bahas varian paste tonic yang lemon. Ini ditujukan juga untuk kamu yang punya masalah kulit yang berjerawat. Lebih cocok digunakan untuk kamu yang punya kulit berminyak dan berjerawat. Teksturnya juga sangat ringan dan berbentuk cair dan dia juga lumayan cepat menyerap karena ada kandungan alkohol di dalamnya. Untuk aromanya dia khas beraroma lemon yang segar, jadi nggak mengganggu penciuman kita sama sekali. Tapi sayangnya masih ada kandungan pewarna di dalamnya supaya menarik untuk kita beli. Tapi kamu jangan khawatir, pewarna yang digunakan adalah pewarna yang aman untuk kulit kita. Dan tentunya pewarna yang digunakan adalah pewarna yang disetujui oleh BPOM digunakan pada kosmetik. Dari segi kandungan, dia itu mengandung ekstrak lemon, di mana ekstrak lemon itu kita udah kenal sendiri manfaatnya sebagai antibakteri. Dia bisa melawan bakteri penyebab jerawat di kulit kita. Kamu nggak perlu khawatir kulit kamu kering ketika menggunakan paste tonic lemon ini karena dia punya kandungan pelembab seperti gliserin dan propylenglikol yang akan melembabkan kulit kamu. Untuk pH paste tonic ini berada di sekitaran pH 4-5 dan tentunya masih aman digunakan untuk kulit kita. Untuk kelembapannya dia juga lumayan melembabkan di kulit aku akan tampilkan uji kelembapan dari paste tonic lemon ini. Seperti varian lainnya, paste tonic lemon ini dia itu ada kandungan alkohol, kemudian ada kandungan pengawet berupa paraben, dan selanjutnya dia punya kandungan parfum dan pewarna yang pada beberapa orang mungkin saja dapat mengakibatkan alergi di kulit mereka. Tapi buat kamu yang nggak alergi, aku rasa aman-aman aja menggunakan paste tonic ini.
ini. Yang kelima, kita bahas Pestonic yang spirulina. Nah, Pestonic spirulina ini fungsinya untuk melembabkan dan ditujukan untuk kamu yang punya kulit yang kering. Spirulina sangat kaya akan protein, kemudian mineral, dan juga asam amino yang dapat menutrisi kulit kamu. Komponen pelembabnya yang digunakan adalah sorbitol dan propylenglycol. Aku nggak akan bahas terlalu banyak mengenai Pestoner ini karena fungsinya itu hanya untuk melembabkan dan menutrisi kulit kamu, terutama untuk kamu yang punya kulit yang kering. Untuk pH dari Pestoner spirulina ini, dia berada di kisaran pH 4, jadi masih aman digunakan untuk kulit kita. Selanjutnya kita beralih ke pipa Aspringen yang cucumber. Nah, fungsinya ini berbeda dengan toner. Kalau toner biasanya ditujukan untuk melembabkan dan mengembalikan pH kulit kita menjadi pH kulit yang normal. Tapi Aspringen ini fungsinya lebih ke membersihkan pori-pori kulit kita. Dan komponennya itu dia lebih tinggi alkohol karena dia akan membersihkan dan mempercepat penyerapan dari zat yang dapat membersihkan pori-pori kulit kita. Jadi si Aspringen ini fungsinya untuk menyegarkan, kemudian untuk membersihkan atau merawat pori-pori kulit. Aspringen cucumber pipa ini ditujukan untuk kamu yang punya kulit berminyak dan pori-pori yang besar. Dari segi ingredientsnya, dia itu mengandung cucumber atau mentimun yang dapat mengontrol minyak di wajah kamu. Kemudian kandungan yang lainnya yang pastinya selalu ada dalam Aspringen adalah wheat hazel, di mana wheat hazel ini berfungsi untuk membersihkan pori-pori dan merawat pori-pori kulit kita. Selain merawat pori-pori kulit dan membersihkan pori-pori kulit, wheat hazel ini juga dapat membuat pori-pori kulit kita terlihat lebih mengecil sehingga pori-pori kulit kita menjadi lebih rata. Selain itu, karena dia bersifat sebagai penyegar, dia punya kandungan kampor yang akan menyegarkan. Ketika kamu pakai Pestonic ini, akan timbul rasa menyegarkan dari kampor tersebut. Untuk pH-nya, dia berada di kisaran pH 5, dan untuk kelembapannya aku rasa ini nggak terlalu melembabkan karena komponen melembabkannya itu hanya sedikit dalam Aspringen ini. Makanya dia ditujukan untuk kamu yang punya kulit berminyak. Yang terakhir kita akan bahas pipa air mawar. Siapa yang nggak kenal dengan pipa air mawar ini? Dan biasanya kita gunakan untuk mencampurkan masker ataupun lulur. Kamu juga bisa menggunakan pipa air mawar ini sebagai Pestonic. Dia akan melembabkan dan melembutkan kulit kamu dengan cepat. Pipa air mawar ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Untuk pH-nya dia berada di pH 5, dan untuk melembabkannya berdasarkan uji kelembapan yang aku lakukan menggunakan skin analyzer, dia juga lumayan melembabkan. Sayangnya dia tidak aman buat kamu yang punya masalah fungal acne, dan seperti toner-toner pipa lainnya, dia itu ada kandungan alkohol berupa etanol dan juga pengawet seperti paraben, dan juga ada kandungan parfum di dalamnya. Selanjutnya aku akan membahas apakah alkohol dalam skincare, terutama dalam toner yang kita bahas ini, bisa memberikan efek buruk di kulit kita. Alkohol dapat memberikan efek negatif dan positif untuk kulit kita. Kita bahas dulu dari segi efek positifnya. Alkohol dapat mempercepat penyerapan dari kandungan zat aktif dalam sebuah toner. Jadi seperti varian bengkuang ini, dia mengandung ekstrak bengkuang dan juga sunflower. Si alkohol akan mempercepat atau memudahkan penyerapan dari ekstrak bengkuang dan sunflower supaya dapat bekerja maksimal di kulit kita, dan efek yang akan kamu dapatkan lebih cepat daripada tidak menggunakan alkohol. Selanjutnya, kandungan alkohol itu baik untuk kamu yang punya kulit yang berminyak karena dia dapat mengurangi ekskresi minyak di kulit kamu. Sedangkan efek negatifnya, karena alkohol ini mempunyai sifat mengeringkan dan menarik air di kulit kamu, buat kamu yang punya kulit kering, mungkin bisa mengakibatkan kulit kamu tambah kering lagi. Jadi kamu harus perhatikan ketika kamu menggunakan skincare yang mengandung alkohol. Jika kulit kamu kering tapi kamu masih cocok menggunakan kandungan alkohol dalam toner ini, kamu bisa menambahkan moisturizer yang bisa melembabkan kulit kamu supaya efek mengeringkan dari alkohol itu tidak berlebihan di kulit kamu. Dan yang terakhir, kekurangan dari alkohol ini, ada beberapa orang yang alergi dengan kandungan alkohol. Ketika mereka menggunakan alkohol, kulit mereka akan menjadi kemerahan dan iritasi. Jadi untuk kamu yang alergi terhadap alkohol, aku rasa harus berhati-hati ketika menggunakan Pestonic dari pipa ini. Atau sebaiknya kamu hindari saja untuk penggunaan Pestonic dari pipa karena banyak sekali pilihan produk lain yang aman buat kulit kamu. Kenapa di setiap toner aku juga melakukan uji pH, di mana pH ini adalah salah satu faktor untuk
menentukan apakah toner tersebut bersifat asam ataupun basa. Semakin asam ataupun basa sebuah toner, dia sangat berpengaruh pada menimbulkan iritasi di kulit kita. Tapi pada Pestonic Pipa ini, dia masih mendekati pH kulit kita, jadi aman-aman aja dan minimal menimbulkan reaksi alergi di kulit kita. Walaupun pH-nya sesuai dengan kondisi kulit kita, tapi kamu juga harus perhatikan kandungan lain seperti alkohol ataupun pengawet yang bisa saja menyebabkan iritasi di kulit kamu. Terutama buat kamu yang sensitif dengan kandungan-kandungan ini. Lalu untuk kandungan pengawet seperti paraben bagaimana? Nah, paraben ini masih aman digunakan untuk kosmetik selama takarannya sesuai dengan yang disetujui oleh BPOM Indonesia. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa paraben ini berkaitan erat dengan kanker payudara pada wanita. Tapi masih perlu penelitian yang lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi buat kamu yang takut atau kamu yang punya riwayat keluarga mengalami kanker payudara, aku rasa untuk menghindari kandungan paraben karena banyak sekali skincare lain yang tidak menggunakan paraben yang bisa kamu gunakan untuk membuat kulit kamu menjadi lebih sehat. Toner atau Pestonic dari Pipa ini lumayan melembabkan di kulit aku berdasarkan uji yang aku lakukan menggunakan skin analyzer di kulit aku. Karena kita punya jenis kulit yang berbeda-beda, ini hanya menjadi sebagai gambaran saja bahwa toner dari Pipa ini bisa melembabkan. Kekurangan lainnya masih ada kandungan pengawet berupa paraben dan asam benzoat pada toner atau Pestonic Pipa ini. Kemudian juga masih ada kandungan parfum pada Pestonic Pipa ini, dan yang terakhir masih ada kandungan pewarna pada beberapa Pestonic dari Pipa. Terutama untuk Pestonic Lemon, Pestonic Green Tea, dan astringent yang cucumber. Semua Pestonic dari Pipa ini tidak aman buat pungal acne karena ada kandungan oil seperti castor oil dan beberapa oil-oil lainnya yang dapat trigger terjadinya pungal acne di kulit kamu. Lebihan toner atau Pestonic dari Pipa ini selain sudah digunakan dari dulu dan tentunya khasiatnya sudah teruji, terlihat dari eksisnya toner ini sampai sekarang. Selain sudah lama digunakan, Pestonic dari Pipa ini juga sangat mudah kita temukan, bahkan di warung pun ada yang menjual Pestonic Pipa ini. Kemudian harganya juga sangat-sangat terjangkau. Jadi itu tadi review singkat aku mengenai Pestonic dari Pipa ini. Karena ini skincare, hasilnya pasti berbeda-beda untuk setiap orang. Dalam memilih skincare yang baik, kamu harus mengetahui kandungannya dan manfaat dari sebuah skincare. Dan kamu juga harus sesuaikan dengan kondisi kulit kamu atau jenis kulit kamu dan masalah yang kamu alami sekarang. Ketika kamu punya masalah jerawat, aku saranin kamu untuk mengatasi masalah jerawat dulu. Untuk bekasnya atau mencerahkannya, kamu bisa menyelesaikannya setelah jerawat di kulit kamu sembuh. Kalau kamu punya kulit yang kusam, kamu pilih yang ada kandungan pencerahnya. Jika kamu berminat untuk membeli Pestonic ini, walaupun Pestonic ini sangat mudah kamu dapatkan, kamu bisa cek di link description di bawah untuk membeli Pestonic dari Pipa ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu dan bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memilih Pestonic yang sesuai dengan kondisi dan masalah kulit kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.